Sebagai anak pertama, Anita Dirnata seharusnya dia tidak begini. Dia adalah anak pertama kami. Setidaknya, dia harapan kami untuk bisa sukses dan memberi contoh kepada adik-adiknya. Entah apa yang terjadi selama kami di kota. Istriku sedang hamil tua. Mendapatkan kabar anak pertamanya sakit 2 kali masuk rumah sakit. Pikiranku kacau, sehingga mau tidak mau kami harus pulang segera. Kami langsung menuju rumah sakit. Nita sudah ada di IGD dengan beberapa kabel terpasang di dadanya. Nafasnya tersenggal dengan dada yang naik turun. Dokter dan timnya terlihat panik, lengkap dengan suara tangisan istriku. Aku dimintai untuk menandatangan sebuah berkas rujukan. Anakku harus dirujuk ke rumah sakit di barat, karena di sana perlengkapan lebih lengkap. Dokter spesialisnya ada lebih banyak. Ku tanda tangani berkas itu dengan cepat. Baru kali ini mengalami anak sakit separah ini. Istriku terus menangis, bersandar di bahuku menatap nanar putri sulung kami. Ambulan sudah siap. Kita berangkat langsung ke rumah sakit di barat. Selang oksigen terpasang di kedua lubang hidung Nita. Perawat yang duduk di sebelahku sibuk mengecek nadinya. Jangan tanya bagaimana istriku. Dia tidak berhenti menangis. Padahal seharusnya jam segini dia istirahat. Kehamilannya sudah memasuki masa-masa yang mendebarkan. Dari rumah sakit timur ke rumah sakit barat, yang biasanya hanya ditempuh selama 1 jam, kini hanya dalam waktu setengah jam sudah sampai. Di samping jalanan sepi karena sudah tengah malam, ambulans ekstra jalan lebih cepat. Sirine berhenti berbunyi tepat di depan IGD. Pintu belakang dibuka dan bed diturunkan. Kami hanya bisa pasrah mengikuti langkah para perawat. Terlihat dokter atau entah siapa menempelkan alat seperti setrika pada dada Nita. Istriku panik melihat anaknya. Matanya sudah sembab, tapi sudah tidak menangis. Mungkin air matanya sudah kering. Menangis sejak sore sampai tengah malam. Aku mencoba menenangkan istriku, menyuruhnya untuk percaya kepada dokter dan Allah, serta berdoa yang terbaik untuk anak kita. Padahal di dalam hati, aku panik luar biasa. Melihat anakku terbaring yang ditangani dengan macam-macam alat medis terlihat sangat ngeri. Ada 4 alat seperti setrikaan ditempelkan di dada Nita. Tidak lama monitor di samping berbunyi. Ada garis yang bergerak naik turun di monitor. Beberapa alat seperti kabel juga dipasang di dadanya. Perawat wanita memakai baju dan menyelimutinya sebelum pergi. Seorang dokter datang menghampiriku, mengatakan bahwa anakku memiliki masalah pada jantungnya. Mereka akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut besok. Jadi sekarang anakku akan dipindahkan ke ruang rawat inap. Rumah sakit tua yang sudah ada sejak zaman dulu berdiri sangat sepi di jam segini. Para penunggu pasien sudah banyak yang tidur, meski ada beberapa yang masih melek dan mengobrol. Perawat berhenti di ruang mawar setelah 5 menit berjalan. Dari IGD sampai ruangan ini begitu jauh, karena rumah sakit memang sangat luas. Dalam satu ruangan ada 3 bed, dan sudah terisi 2 pasien. Nita diletakkan di bed dekat pintu keluar. Suasana hening. Giarti istriku sudah terlelap. Nita juga masih belum sadar dari IGD. Mungkin efek obat yang disuntikan lewat selang infus. Dan 2 pasien yang di samping kami juga sepi. Tentu saja semuanya tertidur. Baru saja mata nyaris terpejam. Ada suara yang mengagetkan, seperti suara bed yang didorong. Tapi saat kulihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Aku kesal, karena rumah sakit sangat sepi seperti kuburan. Azan subuh berkumandang sayup-sayup. Mataku pedas dan mulai mengantuk. Tapi istriku bangun dan menyuruhku untuk bergegas sholat. Apa daya, aku keluar untuk mencari di mana musolanya.
Di tempat seluas ini aku bingung. Beruntung masih bisa membaca rambu-rambu arah yang terpasang di dinding setiap jalan bercabang. Terlihat tulisan musyola belok kiri dan kamar mayat belok kanan. Lah, kamar mayat. Seruku langsung berjalan cepat ke arah kiri. Air wudhu yang dingin membuat mata semakin menggelayut. Segera kutunaikan 2 rakaat agar setelahnya bisa segera tidur. Tidak ada imam. Hanya ada 2 orang pria yang sudah lebih dulu sholat di depanku. Sedikit membatin memikirkan siapa yang azan karena musola sangat sepi. Selesai rakaat terakhir dan berdoa, aku masih belum beranjak dari dudukku. Pandanganku mengitari ruangan yang tidak begitu luas. Kedua orang tadi sudah lenyap tanpa suara. Aku fokus dengan sholatku, tetapi telingaku masih bisa mendengar jika ada orang yang berbicara, meskipun hanya suara sandal. Aku berpikir untuk tidur sejenak di musola, karena di ruangan tidak ada tempat untuk tidur. Ku rebahkan tubuhku di alas karpet hijau. Tidak ada bantal atau sesuatu yang bisa dijadikan alas kepala. Mataku sudah terasa berat, akhirnya terpejam. Seketika aku bangun mencari sumber suara yang mengejutkan itu. Sinar cerah menyembul dari balik jendela. Sepertinya hari sudah terang. Duduk dan mengucek mata sebentar, menghindari pemandangan sekitar yang akhirnya bisa terdengar suara orang berbicara. Aku masih mencari sumber suara yang tadi mengagetkanku sambil berjalan keluar. Baru saja melangkahkan kaki, sudah ada bed yang didorong 3 perawat, disusul beberapa orang yang menangis. Sosok di atas bed tertutup selimut rapat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Innalillahi. Aku tidak berhenti mengucapkan kalimat Allah. Teringat akan anakku Nita, segera berlari ke ruang mawar. Sesampainya di ruang mawar, terlihat Nita sudah duduk bersama ibunya di bed. Alhamdulillah, aku mengucapkan syukur karena anakku sudah mendingan. Aku segera menghampiri mereka. Nita mengeluh bahwa kepalanya sakit, seperti sedang diremas. Lalu kepalanya dipijit pelan oleh sang ibu. Meski terlihat air mata, tetapi ia tetap sabar di depan putrinya. Aku pamit ke depan untuk mencari sarapan. Aku bingung. Anakku kenapa? Dokter bilang dia sakit jantung. Tetapi sekarang anakku mengeluh kepalanya sakit. Aku masih berdiri di depan ruangan, bersandar di dinding dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan mungkin memberikan ujian yang luar biasa. Semoga ini bisa menjadi penguat imanku sebagai kepala keluarga. Napasku masih terengah-engah, menghindari kejaran pocong bermata bolong. Samar-samar ada cahaya di ujung jalan. Aku berlari menghampirinya. Entah kenapa tubuhku ringan, seperti tidak ada daya gravitasi bumi. Rasanya seperti sedang terbang. Sesekali aku menoleh ke belakang. Pocong itu masih mengikutiku. Bibirku kaku, tidak dapat bergerak atau berucap sepatah kata pun. Cahaya kini ada di depanku, begitu sangat silau, membuat mataku terpejam. Sempat kulihat ke belakang, memastikan pocong itu tidak ada lagi. Tetapi seketika tubuhku seperti terseret arus. Mataku menerjap dan merasakan sakit pada kepala yang begitu hebat. Ibu, rintihku yang masih dengan sekuat tenaga membuka mata. Meski samar, ku lihat jelas ibu mendekat. Dia memijat kepalaku pelan dengan khawatir. Tak lama kemudian, ada derap langkah terdengar dari luar. Bapak masuk dengan wajah orang yang kurang tidur. Ada kantung mata yang menggelayut di kelopak bagian bawah. Aku mengeluh sakit di bagian kepalaku. Ada raut sedih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata pada wajah Bapak.
Entah apa yang terjadi ketika sadar, aku tahu jika ini rumah sakit yang berbeda dengan sebelumnya. Ketika ingin membaringkan tubuhku ke bed, niat hati ingin membalikan badan agar tidak pusing. Namun, aku dikejutkan dengan kenyataan yang aneh untuk kesekian kalinya. Aku melihat bekas darah yang masih belum kering dengan bau amis yang menyengat saat bantal kuangkat. Ibuku lebih histeris memelukku ketakutan, memancing penghuni bed sebelah yang penasaran mendekat. Apa mungkin ini bekas pasien sebelumnya lupa dibersihkan? Tapi sepertinya tidak mungkin. Saat anak Anda dibawa ke ruangan ini, perawat sudah membersihkan semuanya. Kemarin sore ada pasien yang meninggal di bed ini. Korban kecelakaan tabrak kereta api. Jelas seorang ibu-ibu membuat kami takut. Jika dipikir lagi, tidak mungkin perawat lupa mengganti spray dan sarung bantal bekas pasien lain. Apalagi pasien yang meninggal karena terluka parah. Aku masih duduk diam di atas bed, memegang dada erat-erat. Ada detak yang begitu hebat di dalam sana. Runtutan kejadian aneh memaksaku berpikir lebih keras. Kepalaku semakin sakit. Bapak kembali dengan sebungkus plastik di tangannya. Wajah Kuyu masih dengan jaket kulit lusuh berwarna hitam kesayangannya yang dibelikan ibu dulu. Bapak memberikan sarapan nasi bungkus dari dalam plastik menyerahkannya kepada ibu. Tetapi ibu masih diam, tidak menanggapinya sama sekali. Bapak menatapku dengan tajam, bertanya, "Kenapa ibu?" Aku balas menatap mata Bapak yang tidak berkedip. Bantal di belakang tubuhku belum terlihat olehnya, sehingga sedikit kugeserkan dudukku agar Bapak bisa melihatnya. Bapak bergegas lari keluar memanggil perawat untuk membersihkan darah yang ada di ranjangku. Dua perawat datang saling pandang dengan wajah keheranan. Entah apa yang membuat tingkah mereka begitu aneh. Aku duduk di kursi selama spray dan sarung bantal sedang diganti. Tapi kepalaku semakin sakit tidak tertahankan. Bapak dan ibu memijatku, tetapi tidak bisa mengurangi rasa sakit di kepalaku sedikit pun. Spray dan bantal bersih, sudah bersih. Tetapi kepalaku malah semakin menjadi-jadi. Bapak segera ke ruang perawat untuk mencari bantuan. Saat merasakan kepalaku yang pusing, pikiranku kemana-mana. Stres dengan apa yang terjadi kepadaku akhir-akhir ini. Ingin aku bercerita kepada ibu dan bapak, tapi mereka nanti akan lebih kepikiran. Akhirnya hanya bisa kupendam sendiri dalam diam. Tak lama dokter beserta perawat datang diikuti bapak yang berjalan di belakang masuk ke dalam ruangan. Dokter dan perawat memeriksaku, menjelaskan kepada ibu dan bapak bagaimana kondisiku. Bapak dan ibu hanya saling pandang. Mereka hanya mengangguk menatap kepergian dokter bersama kedua perawat tadi. Namun aku masih kesakitan menahan kepalaku yang menyiksa. Kepala ini berdenyut semakin mencengkram saat aku duduk dan berdiri. Denyutannya menjalar hingga ke leher, membuatku semakin merintih kesakitan. Badanku berguling-guling di atas bed, membuat ibu dan bapak semakin bingung tidak karuan. Dengan panik, bapak mengeluarkan ponsel miliknya, menelepon seseorang. Entah siapa yang dia telepon dengan mimik wajah yang tegang. Isakan tangisan ibuku mengiringi pandanganku yang mulai kabur. Aku berbaring memeluk tubuhku sendiri seperti orang yang menggigil. Faktanya, tubuhku sudah tidak kuat merasakan sakit. Belum ada diagnosa jelas setelah semalaman aku berada di rumah sakit ini. Sementara diagnosa terujukan dari rumah sakit sebelumnya adalah gangguan jantung. Tetapi setelah diperiksa semuanya normal. Sedangkan dokter hanya bilang bahwa ini efek tensi rendah. Bapak yang gregetan dan tidak sabar memilih untuk cabut paksa dan aku dibawa ke kota. Aku dibawa ke rumah sakit kota. Kakek dibantu dua orang tetangga datang membawa mobil sewaan.
Mereka membantu membopongku sampai ke mobil. Sedangkan ibu dan nenek jalan berdua membawa tikar dan beberapa pakaian. Semua orang di lorong samar terlihat diam memandangi kami. Bayangan mereka seperti ada banyak sekali. Semakin lama semakin blur. Berapa lama mataku terpejam. Kepalaku berdenyut, mata berat sulit untuk dibuka. Samar terdengar bunyi monitor dan beberapa orang yang bercakap. Namun aku tetap berusaha untuk mengerja perlahan dan akhirnya mataku bisa terbuka. Hanya ada orang-orang berseragam putih di sekitarku dengan alat yang menempel di kepalaku. Pasien sudah sadar, dok. Cek tensi, suhu, dan penglihatannya. Ada apa lagi denganku? Kemana orang tuaku? Kenapa aku sendirian? Salah satu dari mereka mulai mendekat. Tangannya menyuntikkan sesuatu di selang infus. Rasa panas dan perih menjadi satu menyelusuri aliran darah. Baru saja aku membuka mata, sekarang rasanya ingin terpejam. Hari sudah gelap. Aku terbangun dengan keadaan yang lebih segar. Aku sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Kepala yang berdenyut agak berkurang, dan aku bisa duduk di atas bed tanpa rasa sakit yang mencengkram. Samar-samar ku dengar ayah berbicara akan menjual tanah untuk biaya perawatan rumah sakitku. Semerbak angin yang tidak biasa melewati tengkuku. Terasa dingin yang berbeda, hingga bulu kuduku meremang. Aku menoleh ke arah jendela di samping kiriku. Ada sosok berdiri kaku di bawah pohon. Ruang rawat inapku terletak di antara taman. Ada pohon yang cukup besar di luar. Ku yakin sosok itu bukan manusia. Berbagai macam rentetan kejadian aneh membuat aku semakin peka. Sosok itu sedikit blur, tidak begitu jelas. Bagian bawahnya tidak menapak kepada tanah, tetapi tidak putih seperti sebelum-sebelumnya. Dia tampak merah. Seluruh tubuhnya dibalut kain berwarna merah. Entah itu baju, daster, atau apa. Rambutnya panjang dengan kuku yang menjuntai menutupi wajah. Sama sekali tidak bisa kulihat bagaimana bentuk wajahnya. Dia masih menempel di pohon, tidak bergerak meski banyak orang yang lalu lalang. Sedikit demi sedikit kepalanya bergerak. Rambutnya mulai tersibak karena angin. Wajahnya mulai tampak. Lagi-lagi hitam. Ada sedikit noda merah meleleh dari kelopak matanya yang putih semuanya. Ingin aku menutup mata tapi tidak bisa. Begitulah yang terjadi kepadaku setiap kali melihat penampakan. Meski aku sudah bisa mengendalikan diri saat melihat penampakan, tetapi kali ini berbeda. Tanpa kusadari, sosok itu mendekat. Entah sejak kapan dia bergerak dan tiba-tiba ada di jendela. Benar-benar memenuhi kaca jendela yang begitu besar. Sosoknya lebih jelas dengan gigi yang tajam menyeringai. Aku berteriak menutup kedua telingaku saat mendengar suara melengking yang begitu memilukan. Aku juga heran, dari mana suara itu bisa terdengar mendekat ke telingaku, sedangkan aku berada di dalam ruangan dan dia berada di luar jendela. Bapak dan ibu bergegas mendekat setelah mendengar teriakanku. Dengan panik, ibu langsung mengambilkan botol air minum. Tanpa menceritakan apapun yang kulihat, aku merengek ingin pulang kepada ibu. Bapak hanya berusaha menghibur dan memberiku semangat. Tidur di rumah sakit dengan berbagai alat menempel di tubuh sangat menyiksa. Sama sekali tidak pernah terpikir akan seperti ini perjalanan hidupku. Sudah 3 hari aku menjadi penghuni kelas 3 di rumah sakit Pak Kota. Termenung saat bapak dan ibu harus pulang sebentar. Hanya ada sosok merah yang masih setia di pohon. Apa yang ingin dia sampaikan kepadaku? Dia selalu menatapku, tidak lagi berteriak. Diagnosa penyakitku kini berbeda lagi. Kunjungan dokter pagi tadi menyimpulkan bahwa aku kekurangan kalsium. Scan semuanya normal dan besok aku diizinkan pulang. Harusnya aku bahagia, tapi ada rasa yang aneh di dada. Seolah enggan meninggalkan sosok merah sendirian. Dia tidak menyakitiku.
Mungkin juga dia ingin menyampaikan sesuatu. Jika sebelumnya setiap aku melihat penampakan selalu ada yang meninggal, tetapi sudah 3 hari si merah muncul, belum ada kasus yang meninggal. Namun apalah daya, aku tidak bisa mengerti bahasa mereka. Dunia kami berbeda. Tidak pernah ada pelajaran untuk memahami bahasa gaib. Ibu kembali mengemas barang, melipat tikar, dan mengumpulkan beberapa sampah menjadi satu kemudian membuangnya. Tak lama Bapak datang dengan kursi roda dan beberapa berkas di tangannya. Bapak merangkul dan memapahku turun menuju kursi roda. Tak lupa kami berpamitan dengan 2 pasien beserta keluarga yang menunggunya. Saat kursi rodaku melintas taman, si merah masih menatapku. Dia tidak beranjak dari sana, masih tetap di pohon dengan tatapan berbeda. Dari rumah sakit, aku langsung dibawa ke rumah. Di kota, meskipun merantau, Bapak dan Ibu sudah memiliki rumah sendiri. Bapak menurunkan ransel mencari sesuatu di dalam tas kecilnya. Hingga sebuah kunci ketemu dan bergegas dimasukkan ke lubang pintu. Bapak memasuki rumah besar yang masih berdinding batu bata merah. Waalaikumsalam. Mataku mulai mencari sumber suara. Karena jelas itu bukan suara Bapak, apalagi Ibu, apalagi aku. Suaranya berat dan sedikit kasar. Aku yakin itu makhluk gaib. Perlahan aku masuk, tak lupa mengucapkan salam lebih pelan. Masih ada rasa takut yang menyelimuti, meskipun ini rumah sendiri. Ruang tamu yang luas adalah ruang pertama yang kutemui. Belok kiri sudah ada ruang keluarga. Saat aku berdiri di ambang batas ruangan, sebelah kanan ada anak tangga menuju kamar di lantai 2, dan di sebelah kiri adalah kamar utama. Pandanganku fokus ke lantai 2, yang sedikit memancing rasa penasaranku. Ibu membukakan pintu kamar utama dan mulai merapikannya. Aku masih celingukan mengamati sekitar. Udin tidur di kamar tengah, sebelah tangga. Ibuku menunjuk ke arah tangga. Udin adikku yang ketiga. Selama ini memang dia ikut dengan bapak dan ibu. Nenek dan kakek sudah angkat tangan jika harus mengurus 4 anak. Ibu juga tidak bisa ikut KB karena penyakit asma. Udin berumur 9 tahun dan ibuku sedang mengandung anak kelima. Lantas aku bertanya keberadaan Udin di mana, berharap sosok yang mengucapkan salam tadi adalah Udin. Tetapi tidak. Ibu menjawab bahwa Udin dititipkan di rumah Mbak Fitri, di belakang rumah. Kamar utama yang luas justru terasa aneh. Aku terbiasa tidur di kamar yang hanya 2 kali 2 meter, dan sekarang harus tidur di kamar yang seluas ruang tamu. Aku duduk di tepi ranjang besar, mulai meratapi hidup yang masih tidak bisa ku mengerti. Segala penampakan, suara asing, dan penyakit yang tidak pernah ketemu. Semua ini membuatku pusing. Ku jatuhkan tubuhku ke atas kasur dan memejamkan mata. Berharap semua normal saat aku terbangun nanti. Mataku sudah berat. Ingin sekali aku terlelap. Tapi ada sesuatu yang membuat mataku terus terbuka. Hingga pelan, semakin terang kulihat ada cahaya. Di tengah cahaya itu ada bayangan hitam. Dia melambaikan tangan. "Nita, ayo kesini." Suaranya terdengar parau, serak, dan berat. Tubuhku mulai bangkit dan berdiri. Kaki mulai melangkah maju. Semakin maju, semakin jauh, dan tiba-tiba bayangan itu tertawa yang menyeramkan. Suaranya melengking, membuatku tidak bisa bergerak. Bibirku bungkam, tubuhku kaku. Mataku terasa berat. Ku coba melafalkan sesuatu, tapi tidak bisa. Akhirnya, aku bisa mengucapkan kata bismillah dari lisanku. Mataku mulai bisa melihat dan aku masih di atas kasur. Ternyata aku hanya mimpi. Mimpi yang sangat buruk. Sayup-sayup terdengar suara azan. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 sore. Aku bergegas keluar kamar menuju kamar mandi. Semua ruangan terlihat sepi.
Perhatianku masih tertuju pada kamar di lantai 2. Rasanya ada hawa yang berbeda di sana. Entah itu hanya perasaanku atau memang benar. Aku memanggil ayah dan ibu. Tidak ada jawaban. Kulihat ternyata ibu sedang sholat. Tiba-tiba Udin datang dari belakang membuatku kaget. Refleks aku membentaknya. Meski setelahnya aku meminta maaf karena merasa bersalah. Berbulan-bulan tidak pernah ketemu, pas ketemu malah ku bentak. Udin bergegas mandi karena merasa gerah. Aku duduk sendirian di ruang makan. Duduk di kursi kayu dengan meja panjang di depanku. Niatnya ingin melihat masakan apa yang ibu masak hari ini. Tetapi penampakan lagi yang kulihat. Tepat saat ku tengok ke arah kiri, dia duduk di kursi yang sama. Selisih 1 kursi denganku. Bola matanya putih membuatku bergidik. Tubuhnya diam, kaku tidak bergerak. Namun giginya terlihat tajam menyeringai dengan senyum yang menakutkan. Tidak lama, ia mendesis dan menjulurkan lidah. Aku langsung menutup mataku dengan kedua telapak tangan dan mengucapkan istighfar. Sesekali aku mengintip, melihat apakah dia masih ada atau hilang. Nyatanya, dia masih di sana dengan tampilan lusuh dan bau amis. Ibu yang baru selesai sholat keluar mendekatiku, menawarkan aku makan. Lalu menanyakan kenapa aku menutup mataku. Aku hanya tersenyum menutupi kenyataan. Ini adalah rumah orang tuaku, bukan rumah sakit atau tempat umum. Aku harus sabar memendam ini sendiri. Menceritakan semua sama aja menambah beban orang tuaku. Aku menahan diri demi ibuku. Makan dengan sosok yang mengerikan di sebelahku. Ku baca doa sebisaku berharap makhluk itu segera pergi. Sosok yang jelas kini semakin blur dan terlihat tembus pandang. Wujudnya memang menyeramkan, tapi bahasa matanya seperti ada kesedihan yang mendalam. Sore itu, langit begitu indah dengan cahaya jingga. Aku duduk di teras menikmati suasana sore yang syahdu. Berjarak 3 rumah di ujung jalan ada sebuah lapangan. Di sana ramai remaja berlarian menggiring bola. Melihat itu, aku jadi teringat Ardi, Pandu, dan Mas Ramlan. Terlalu asik melamun membuatku lupa. Ternyata ada yang mengamatiku dari jauh. Tidak sengaja mata ini beradu dengan matanya. Meskipun berjarak lebih dari 1 meter, terlihat dengan jelas dia sedang memandangku dalam diam. Dia seorang laki-laki yang sedang bermain bola. Saat yang lain asyik menggiring bola, dia duduk di bawah pohon mangga menatapku. Aku sedikit meragukan itu beneran manusia atau penampakan. Maghrib telah mengitari seluruh alam semesta. Setiap kali masuk ke rumah, hawa yang kurasakan begitu berbeda. Ada rasa panas yang aneh, apalagi kamar yang berada di lantai 2. Seperti ada yang menarik perhatianku, tapi aku belum berani untuk naik. Masih belum siap melihat sesuatu yang menyeramkan. Rumah yang luas dan besar terletak di antara rawa dan bangunan kosong, menambahkan kesan horor jika malam tiba. Saat maghrib, suasana mulai sepi. Ibu sholat di kamar, Udin dan bapak pergi ke masjid. Tinggal aku sendirian duduk di ruang tamu. Tiba-tiba ada bau singkong yang dibakar. Baunya harum dan sedap. Aku suka sekali singkong bakar. Tetapi siapa yang maghrib seperti ini membakar singkong? Aku lekas berjalan menuju teras. Pintu yang tadi sudah kututup malah kubuka lagi. Padahal jelas maghrib belum selesai. Ku tengok ke sebelah kiri hanya ada hamparan ilalang di pinggir rawa yang sepi. Sebelah kanan, rumah tetangga yang jarang ada di rumah. Depan rumah adalah rumah yang kosong ditinggalkan begitu saja karena sering kebanjiran. Sudah mengelilingi halaman depan tetapi tidak ada tanda-tanda orang membakar singkong. Bahkan di luar bau bakar itu tidak lagi tercium. Aneh. Mulutku tidak berhenti menggerutu. Lebih baik masuk dan tutup pintu. Mungkin selain pendengaranku yang mulai peka, penciumanku ikut over pekanya.
Baru saja melewati garis pintu, bulu kuduku mulai meremang. Seperti ada hembusan nafas terasa semilir melewati tengkuku. Aku berusaha tidak peduli, mencoba cuek dan melangkah perlahan. Namun kakiku terasa berat, seperti ada yang menahan. Ingin sekali rasanya melihat apa yang ada di belakang, namun rasa takut mengalahkan warasku. Aku akhirnya pasrah. Ku balikan badan dan apa yang terjadi? Sosok yang nyata dalam seumur hidupku. Makhluk menyerupai gorila dengan bulu di sekujur tubuhnya. Posturnya besar dan tinggi. Nyaris tidak terlihat jelas wajahnya. Dengan mata merah menyala, kini berdiri di hadapanku. Kulafalkan doa apa saja sebanyaknya dengan mata terpejam. Tidak sanggup jika harus menatapnya lebih lama. Hingga suara ibu membuyarkan ketakutanku. Tidak peduli dengan sosok yang menyeramkan tadi, aku berlari memeluk ibu yang berdiri di batas ruang tengah. Ibu kaget mendengar teriakanku yang tiba-tiba memeluk. Aku lupa, ibu dan bapak tidak tahu tentang ini. Akhirnya aku pun berbohong bahwa tadi ada kecoa saat aku ingin menutup pintu. Maghrib berlalu, Isya sudah terlewat. Hari semakin sepi dan gelap. Bapak dan ibu memanggilku masuk ke kamar, sedangkan Udin ada di kamarnya sendiri. Pintu kamar belakang sudah terbuka, jadi aku tidak perlu mengetuk lagi. Bapak dan ibu sudah menungguku. Bapak menyuruhku untuk mendaftarkan kuliah. Bapak bilang sudah ada untuk biaya masuknya. Aku coba menolak dengan halus, karena aku tahu biaya kuliah tidaklah murah. Akan tetapi wajah sendu Bapak membuatku tidak tega. Akhirnya aku menuruti apa mau bapak dan ibu. Aku menyapa Udin memasuki kamarnya. Dia sedang asik dengan buku tulisnya. Entah apa yang ditulis. Aku hanya duduk di tepi kasur dengan dia di meja belajar. Tak lama aku pun keluar dari kamar Udin. Kepalaku masih pusing memikirkan penampakan yang semakin tidak tahu diri. Ku rebahkan tubuhku di kasur. Mencoba menutup mata tetapi tidak bisa. Untuk terpejam rasanya sangat berat. Hanya bisa berkedip memandang langit-langit. Nita. Suara yang sama saat pertama kali memasuki rumah ini. Suara serak dan kasar. Bukan suara wanita, tapi juga bukan suara pria. Sejak rumah ini jadi, bapak sama ibu gak pernah melihat atau dengar yang aneh. Ibu menaikkan nada bicaranya ketika aku mencoba curhat masalah makhluk halus beberapa hari yang lalu. Setiap kali aku masuk ke rumah selalu saja ada suara yang aneh. Entah menjawab salam atau sekedar berdehem. Sebatas itu yang kuceritakan. Tidak kuceritakan tentang genderuwo yang muncul saat itu. Kusudahi pembicaraan kami karena nada bicara ibu sudah mulai meninggi. Setelah 3 minggu di kota, baru kali ini aku keluar rumah. Biasanya Udin yang disuruh beli sesuatu ke warung. Warung tidak jauh dari rumah, melewati lapangan yang biasa digunakan remaja lelaki untuk main bola. Lalu belok kanan 50 meter. Tepat sampai di warung, datang seorang laki-laki tinggi gagah berkulit bersih memiliki lesung pipi. Detik itu aku sadar bahwa laki-laki ini adalah orang yang mengamatiku saat dia dan teman-temannya bermain bola sore itu. Dia mengambilkan pesananku satu persatu, memasukkannya ke kantong plastik. Menghitung berapa yang harus dibayar dengan kalkulator. Berapa semuanya? Tanyaku. Nomor HP-mu berapa? Aku dengan kaget tidak percaya. Entah apa yang merasuki pikiranku. Dengan cuma-cuma ku berikan nomor HP-ku padanya. Dia catat di kalkulatornya dan menghitung total belanjaanku dengan manual. Aneh. Namaku Ray. Simpan ya, ini nomorku. Caranya yang unik untuk mengajak aku berkenalan membuat aku senyum-senyum sepanjang jalan. Hingga ibu menanyakan kenapa aku senyum-senyum sendiri. Kuletakkan uang kembalian di atas meja dan bergegas masuk kamar. Seperti gadis yang lama tidak mengisi hati dengan cinta, aku merasa sedang berbunga-bunga. Langsung kusimpan nomor laki-laki itu di ponsel
dan kunamai dia Ray. Asik mengotak-ngatik ponsel baru, tiba-tiba sesuatu nampak di layar. Seperti ada bayangan hitam menjuntai di belakangku. Bayangan itu terlihat jelas di layar ponsel. Ku amati, lagi-lagi ku amati, semakin nyata. Ku lempar ponsel ke kasur dan langsung menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Bukan ponselnya, tapi penampakan di belakangku yang membuatku lagi-lagi harus senam jantung. Sudah beberapa kali mata ini harus menyaksikan pemandangan di luar logika. Aku jenuh, lelah, dan takut. Semua perasaan itu membaur menjadi satu. 10 menit sudah terlewat. Ku ambil kembali ponsel yang baru kulempar. Layarnya menyala dan tidak ada apa-apa di belakangku. Ponsel masih di tangan tiba-tiba bergetar. "Hai, aku antar kamu besok ke kampus boleh?" Membaca pesan itu berulang kali meyakinkan bahwa ini bukan mimpi. Itulah awal gerbang ceritaku di kota. Mengenal lelaki baik yang lama-lama menjadi kekasihku. Tapi bukan bahagia yang kudapat, bertubi-tubi masalah terjadi. 1 semesterku sama seperti usia perjalanan cintaku bersama Ray. Dia biasa antar jemput aku ke kampus dan main ke rumah. Hari itu maghrib. Baru saja terlewatkan beberapa detik, dia sudah datang ke rumah. Kami hanya duduk di teras berdua, dengan cahaya langit ditemani 2 gelas teh bikinan ibu. Tiba-tiba Ray menanyakan suara anak ayam. Aku mendengarnya. Aku sudah mendengarnya lebih dulu. Bagaimana mungkin ada suara anak ayam jika induknya saja aku tidak punya? Ray berdiri menyusuri halaman samping rumah. Barangkali memang ada anak ayam yang terjepit atau kehilangan induknya. Suara semakin samar. Aku masih duduk di lantai menatap langit gelap. Tidak sengaja pandanganku bergeser ke arah pohon randu yang tumbuh di pinggiran rawa. Berkali-kali aku mengucapkan istighfar. Sosok putih duduk di dahan pohon dengan rambut menjuntai menutupi wajahnya. Entah apakah itu yang dinamakan kuntilanak. Saat melihat penampakan itu, suara anak ayam itu pun lenyap. Ray datang menatapku dan mengatakan dia tidak menemukan ayam sama sekali. Ray kembali duduk di sampingku mengamati wajahku. Dia penasaran melihat ikut aku mendongak ke atas. Ku biarkan saja. Semoga dia bisa melihat apa yang aku lihat. Tetapi tidak. Aku menghela napas. Dia tidak bisa melihat apa yang kulihat. Ku biarkan saja makhluk-makhluk itu. Aku berpamit tidur kepada Ray. Ray pulang. Tiba-tiba ibu berucap agar Ray tidak sering main ke rumah karena tidak enak sama tetangga. Dalam hati, aku merasa ibu sudah menjadi korban omongan tetangga yang tidak penting. Padahal Ray main ke rumah hanya beberapa kali dalam seminggu. Pagi itu cerah. Setelah semalaman tidur nyenyak, ku pastikan lagi mengintip pohon randu. Ternyata sosok putih itu masih ada. Masih dengan posisi yang sama. Hanya lebih terlihat transparan karena sorotan cahaya pagi. Andai saja aku bisa berbicara denganmu, ucapku melantur. Detik itu juga seperti ada yang berbisik di telingaku, mengucapkan kata-kata hingga merasuk ke dalam hatiku. Aku bisa merasakan sesuatu kejadian mistis yang terjadi. Seorang wanita diculik dan diseret ke dekat rawa. Di bawah pohon besar, kesuciannya dihancurkan oleh 2 orang pria wajahnya yang tampak buram. Lalu ada bayangan yang membuat hatiku terasa diiris. Air mataku lusuh membasahi pipi. Dengan sadis, mereka menggantung wanita itu hidup-hidup di pohon randu. Dalam keadaan pakaian yang tercabik-cabik, darah segar mengalir dari sela-sela kemaluan dan mengerang kesakitan. Aku berteriak menutup telinga.